Halo, kembali lagi kita dalam pelajaran kita, pelajaran geografi. Kali ini, saya Miss Eva Martina Sibuan akan mengajarkan pelajaran geografi kepada kalian murid-murid Miss. Untuk kelas 11 IPS, hari ini kita ada pembelajaran geografi pada classroom. Kita masih belajar secara online. Jadi, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan lancar, aman, tanpa terkendala, supaya semuanya itu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, Nak, mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Miss berharap kepada kalian murid-murid Miss, semoga kalian itu tetap berada di rumah, tetap sehat, tetap semangat ya. Kalau nggak semangat, bagaimana nanti bisa belajar secara serius? Oke, Nak, kemarin kita sudah belajar tentang biosfer. Nah, biosfer itu tentang lapisan persebaran makhluk hidup. Makhluk hidupnya itu hewan dan tumbuhan. Oke, kelas, hari ini kemarin kita sudah mempelajari yang namanya flora, tanaman, serta tumbuhan, kan? Nah, sekarang materi kita ini, persebaran fauna di dunia. Nanti bisa kalian lihat pada buku paket kalian geografi. Di sini lihat buku paket geografi halaman 44 sampai 45. Itu sebagai buku panduan kalian. Supaya kita itu bisa menjalankan pelajaran kita udah sampai di mana dengan buku paket kita itu ya kan, buku paket dari Dana Bos. Oke, kelas, di sini persebaran. Katanya kan kalau wilayah Indonesia itu sangat luas. Jadi, wilayah Indonesia itu kan terbagi 3 macam, WIB, WITA, dan WIT, ya kan? WIB itu adalah waktu Indonesia bagian barat ataupun wilayah Indonesia bagian barat. Itu ya kan kalau dalam persebaran, tapi dalam berdasarkan waktu dia pakai waktu Indonesia Barat. Nah, yang kedua, WITA. Nah, WITA kan wilayah Indonesia bagian tengah. Itulah untuk WITA. Yang ketiga, WIT atau WIT, wilayah Indonesia bagian timur. Udah. Nah, semua wilayah-wilayah itu flora dan faunanya sudah tersebar secara merata. Nah, apa sih faktor persebaran? Di sini, faktor persebaran flora sama fauna itu sama. Kemarin kita sudah bahas tentang flora, sekarang kita bahas tentang fauna. Faktornya ini, faktor persebaran fauna ataupun flora itu sama ya kan di dunia. Itu ada 4 macam. Faktor klimatik, faktor edafik, faktor fisiografi, dan faktor biotik. Nah, kalau berbicara faktor klimatik berarti itu berbicara tentang iklim, cuaca, suhu. Udah. Kalau di sini edafik itu faktor tanah. Bagaimana tanahnya itu, apakah mendukung tentang persebaran floranya ataupun faunanya. Ya kan? Yang ketiga, faktor fisiografi. Kalau faktor fisiografi itu yaitu berdasarkan kondisi wilayah yang ada di situ. Udah. Dan keempat, faktor biotik. Kalau faktor biotik berarti faktor untuk makhluk hidup ataupun faktor benda-benda hidup. Ya kan? Kalau manusia memerlukan faktor biotik ya kan? Yaitu misalnya tumbuhan ataupun makanan itu biotik, makhluk hidup ya kan? Nah, nanti di sini juga di dalam persebaran fauna di dunia ada tertera 6. Nearktik, neotropik, Ethiopia, Palearktik, Oriental, dan Australia. Itu semualah di dunia kita itu persebaran fauna yang ada. Ya kan? Itu tersebar secara merata. Jadi semua benua-benua yang masuk di situ akan dikategorikan pada pembagian fauna di dunia. Nanti kalian lihat slide PowerPoint yang Miss kasih. Nanti kalian baca, kalian ringkas, kalian perhatikan, simak juga videonya. Sebab apa? Nanti ada pertanyaan ataupun kuis. Oke, kelas.
Kita lanjut di PowerPoint kita. Jadi, tetap semangat, tetap gairah, dan tetap sukacita selalu. Kita kembali ke slide PowerPoint ya, Nak. Jangan kemana-mana, tetap stay at home, stay pada classroom-nya, oke? Oke, kita kembali lagi dalam slide PowerPoint kita untuk kelas 11 IPS Geografi mengenai persebaran fauna di dunia. Setelah tadi sudah kalian mendengar penyampaian dari Miss dari video pembelajaran, kali ini kita masuk ke dalam slide PowerPoint. Oke, kita lihat di PowerPoint mengenai topik judul kita masih dalam persebaran fauna di dunia. Sudah? Di sini fauna. Pengertian fauna itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah khazanah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu. Ya, itulah yang dikategorikan sebagai fauna. Fauna sama dengan hewan, itulah nama aslinya. Jadi, janganlah kalian bingung. Fauna itu adalah hewan, flora adalah tumbuhan. Nah, seperti yang Miss sampaikan dalam video tadi, ada faktor persebaran flora dan fauna di dunia itu sama. Ada 4. Faktor klimatik, edafik, fisiografi, faktor biotik. Sudah? Di sini kalau pertama kita lihat faktor klimatik itu mengenai suhu, kelembapan, angin, dan air. Nah, di sini kita harus mengetahui contoh hewan yang mempengaruhi dalam faktor klimatik ini kita ambil hewannya adalah beruang kutub. Nah, kalau misalnya suhunya tidak cocok bagi beruang kutub, kita ambil suhunya panas. Pasti beruang kutub akan mati. Makanya suhu pada beruang kutub harus cocok pada suhu yang dingin, yang melebihi 0 derajat Celcius ataupun sampai minus derajat. Oke? Nah, kedua, faktor edafik itu tentang tanah. Apakah di tanah itu cocokkah humusnya, tekstur tanahnya, unsur haranya, bahkan air? Nah, kalau kita ambil contohnya di sini, ya kan, edafik itu tentang tanah. Bagaimana kalau komodo? Ya kan? Kalau kita mempunyai hewan seperti komodo, terus faktor edafik yang tidak mendukung, tidak ada unsur hara ataupun humusnya, pasti hewan ataupun tumbuhan bahkan tidak akan cocok hidup bertumbuh di situ. Oleh karena itu, harus disesuaikan faktor edafiknya supaya hewan dan tumbuhan itu akan tumbuh dan berkembang biak nantinya. Sudah? Yang ketiga, faktor fisiografis. Faktor fisiografi ini berkaitan dengan persebaran tumbuhan tentang ketinggian tempat, ya kan? Kita ambil contohnya seperti kalau burung, ya kan? Faktor geografisnya burung. Misalnya kalau kita lihat burung kakatua, ya kan? Di situ nggak akan bisa cocok pada daerah kita, apalagi wilayah Indonesia Barat. Kakatua ataupun cendrawasih itu hanya hidup di daerah wilayah Indonesia bagian timur. Kenapa? Tumbuhannya ini ataupun hewannya akan cocok pada ketinggian tempat pada umumnya. Makanya faktor fisiografis pada hewan cendrawasih atau kakatua akan bisa bermanfaat di dalam ketinggian tempat tersebut yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Itu cocok. Udah, yang keempat, faktor biotik. Faktor biotik ini dikategorikan adalah seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika nanti manusia tidak menjaga kelestarian, hewan dan tumbuhan pasti bakalan mati. Jadi manusia inilah yang berperan penting dalam menjaga kelestarian maupun mengubah tatanan hidup flora dan fauna. Kenapa? Karena dia nanti bisa merawat, menjaga, mengasih makan hewan, ya kan? Merawat, menjaga tanaman ataupun tumbuhan ataupun hewan, itu semua. Makanya manusialah yang menjadi biotik paling utama dalam ekosistem, dalam biosfer. Udah, tanaman. Kita lihat faktor biotiknya.
Berpengaruh terhadap keadaan tumbuhan lainnya. Iya, ya kan? Hewan juga membantu proses penyerbukan. Seperti madu, ya kan? Ketumbuhan seperti hewan lebah ke tumbuhan mengisap sari dari biji-biji. Nah, itu, ya kan? Itulah semua. Di dalam faktor biotik ini ada istilahnya saling makan memakan atau disebut dengan rantai makanan. Sudah, kita lihat pada slide berikutnya, ada situ persebaran fauna di dunia ada 6. Nah, di dalam persebaran fauna, ya kan, ada situ namanya seorang tokoh Alfred Russel Wallace. Beliau adalah tokoh yang sangat terkenal dalam membahas persebaran flora dan fauna di dunia sehingga sering disebut sebagai Bapak Biogeografi Dunia. Karena namanya ini sudah melambung tinggi sampai ke segala mancanegara. Sudah? Di sini, ya kan, kalau didasarkan pada persebaran fauna di dunia, Alfred Russel Wallace sudah menetapkan sebuah 6 kawasan pembagian fauna. Bisa kalian lihat dalam PowerPoint, Nearktik, Neotropik, Ethiopia, Palearktik Oriental, Australia. Sudah? Di sini kawasan Nearktik itu meliputi benua Amerika Utara, Greenland. Bisa kalian lihat situ ada gambar petanya dan jenis hewannya ini semua ada antelop, burung biru, salamander, bison, karibau, mongbreed, muskox dan lain-lain. Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Nah, di sini contoh-contoh fauna Nearktik itu prairie dog atau mirip dengan seperti tupai yang ada di Amerika Utara. Bisa kalian lihat kalau di sini prairie dog itu termasuk hewan mamalia pemakan tumbuh-tumbuhan. Tidak heran jika mereka banyak ditemukan keluar dari lubang persembunyiannya untuk mencari makan. Jadi mereka itu hidupnya di dalam sebuah lubang. Nah, yang kedua kita lihat slide-nya kalkun. Kalkun itu adalah hewan kelompok Apes, ya kan, yang digolongkan sebagai jenis burung besar. Nah, kalkun ini ada yang jenis kelamin jantan, ada yang jenis kelamin betina. Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Supaya kita tidak sulit untuk membedakan antara kalkun jantan dan kalkun betina, maka kita lihat kalkun jantan itu mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar dan bulu-bulu bagian tubuhnya berwarna-warni. Itulah yang dikategorikan jenis kalkun jantan. Untuk kalkun yang betina, ukurannya lebih kecil dan warna bulu tidak seindah kalkun jantan. Karena sini ya kayak mana lah ya kan, seperti gambar itu kalkun betina. Dia itu tidak banyak bulu warna-warninya. Sudah, supaya kita bisa membedakan yang mana jantan, yang mana betina. Sama kayak kita. Kalau kita perempuan sama laki-laki kan harus dibedakan. Nah, kalau laki-laki itu memiliki jakun, kumis, ya kan? Kalau perempuan memiliki apa? Ya memiliki tidak mempunyai rambut atau kumis di dalam pipi kita. Terus kalau perempuan, tahu ya kan, sangat memiliki sifat memiliki ciri anting, ya kan, rambut panjang. Itulah, tapi banyak emang laki-laki kayak perempuan banyak kayak laki-laki. Tapi ya itulah penentuan jantan sama betina, laki-laki sama perempuan, harus tahu kita membedakannya. Udah. Yang ketiga kita lihat rakun. Rakun termasuk mamalia yang ukuran tubuhnya sedang. Ini biasanya kita temukan di daerah Amerika Utara. Tubuhnya ditumbuhi oleh rambut berwarna abu-abu yang cukup tebal, hampir sama seperti kayak kucing ataupun rubah. Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Sudah? Nah, berikutnya pada slide yang berikut salamander. Salamander ini masuk ke dalam keluarga reptil dan juga spesies hewan amfibi, artinya mereka hidup di dalam dua lingkungan, sama seperti kayak katak, ya kan, mereka hidup di dalam dua alam, baik air maupun darat. Begitu juga dengan salamander. Di sini salamander ini
Kulit tubuh mereka cukup lembab sehingga tidak heran kalau salamander ini lebih banyak ditemukan di tempat yang berair. Salamander selalu memiliki warna punggung merah. Itulah yang berasal dari hutan kecil yang tinggal di lereng hutan Amerika Utara. Salamander ini mempunyai warna tubuh yang terang dan kontras, ya kan? Bisa kalian lihat pada gambar, dia warna merah cerah. Nah, di sini yang berikut ke hewan kelima, domba gunung. Domba-domba gunung ini sangat berbeda dengan domba lainnya karena mereka ini bisa mendaki tebing yang lebih curam. Mereka bisa mendaki pegunungan Rocky yang ada di Amerika Serikat. Kenapa? Karena berbentuk kaki dan kukunya terbelah dengan 2 jari kaki yang dapat melebar membantunya menjaga keseimbangan saat mendaki lereng gunung. Sudah, bisa kalian lihat pada slide yang Miss kasih. Udah, di sini ada namanya yang keenam, mockingbird. Udah, mockingbird jenis burung. Itu berasal dari Amerika Utara. Ya kan, di sini kemampuannya tidak dilakukan lagi. Kenapa? Mockingbird ini dapat meniru berbagai macam suara. Jadi bisa seperti suara manusia, kayak nangis anak bayi bisa, berbicara manusia seperti normal bisa. Itulah dia bisa meniru-niru hampir sama kayak burung beo gitu. Tapi di sini mockingbird ini ya kan sayapnya lebar hingga menjadi hewan yang bisa pemakan serangga yang bisa memudahkan untuk dia mencari makan. Di sini hewan ini termasuk kecerdasannya lebih tinggi. Udah. Kita lihat pada slide berikutnya, ada di situ kawasan fauna neotropik. Di sini fauna neotropik berasal dari wilayah Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko. Bisa kalian lihat di sini. Ada di situ jenis-jenis faunanya. Alpaka, armadillo, terenggiling, kukang. Bisa kalian lihat, kalau di dalam fauna neotropik ini, ya kan, itu jenis-jenis hewannya hanya bisa hidup di daerah situ karena dipengaruhi faktor fisiografis. Dan yang ketiga, kawasan fauna Ethiopia. Di sini, kawasan Ethiopia itu meliputi Afrika bagian selatan, pegunungan Atlas, gurun Sahara, bagian selatan Arabia. Dapat kamu lihat situ ada hewan-hewan khasnya seperti badak, buaya, cheetah, gajah hyena, jerapah kuda Nil, zebra, dan singa. Itu juga akan dipengaruhi adanya faktor fisiografis, ya kan? Nah, berikutnya yang keempat, kawasan fauna paleartik. Itu daerahnya wilayah Eropa, Afrika bagian utara, pegunungan Himalaya di Asia, pegunungan Nanking di Asia, serta Laut Mediterania. Hewan-hewan paleartik itu bisa kalian lihat seperti di situ adalah gajah laut. Nah, bagaimana sih gajah laut? Bisa kalian lihat situ gambarnya. Panda. Panda inilah yang warnanya unik, putih dan hitam, ya kan? Ada juga kalau misalnya kayak kita susah tidur, jarang tidur, pasti mata kita kayak seperti panda, hitam di lingkaran mata. Itu panda ini suka sekali dengan daerah yang ada tumbuhan bambu. Makanya di situ dipengaruhi daerah faktor apa ini? Fauna paleartik ini dipengaruhi oleh faktor biotik, ya kan? Bambu. Sudah ada juga beruang, penguin, kijang, sapi, kambing. Dapat kamu lihat pada slide PowerPoint. Sudah, nak? Yang kelima, kawasan fauna oriental. Di sini banyak hewannya. Kalau yang dikategorikan oriental seperti kita, kayak Indonesia, kecuali yang daerah Papua, itu sudah menjadi wilayah Indonesia bagian timur, ya kan? Itu sudah masuk ke daerah Australis. Nah, kawasan oriental itu meliputi wilayah India, Sri Lanka, Cina Selatan, Asia Tenggara, termasuk kita Indonesia ini. Sudah, kecuali yang ada daerah air Papua, karena itu sudah menjurus ke daerah wilayah Australia. Hewan-hewannya ada badak bercula, gajah, monyet, ya kan? Ada monyet bekantung, baru harimau, tapir. Banyak sekali. Ya kan?
Itulah. Yang berikutnya, yang keenam adalah wilayah fauna Australis atau Australia. Inilah yang nanti masuk ke daerah Papua serta daerah bagian selatan Australia itu semua, wilayah-wilayah Australia. Hewan-hewannya situ ada kiwi, koala, oposum, ya kan, oposum layak, pemanjat berkantung, kanguru pohon, burung penghisap madu, sampai ke cendrawasih kakak tua kasuari. Itu semua jenis-jenis hewannya. Nah, jadi persebaran fauna di dunia itu zonanya banyak, ya kan. Jadi kalian jangan bingung, kok banyak sekali hewan-hewan kita. Itulah kita harus mempelajari yang namanya biosfer, karena sini persebaran hewan yang kita pelajari di dunia, ya kan. Semua faktor-faktor ini pasti berpengaruh. Kayak yang terakhir lah, faktor fauna Australis itu pasti yaitu tentang apa namanya, faktor klimatik bisa masuk, faktor fisiografis juga bisa masuk. Makanya kita lihat, ya kan, faktor-faktor apa yang ada di dalam persebaran keenam fauna. Jadi kita harus mengerti kenapa hewan ini bisa hidup di sini tapi sana nggak bisa hidup, ya kan. Makanya itu harus ada pengaruh faktor-faktor yang mendukung. Jadi kita harus memperhatikannya dengan lebih paham dan lebih mengerti. Oke, Nak? Sampai di sini. Nanti ada sebuah video video dari Miss. Silakan kalian tonton video tersebut dan pahami. Nanti kita ada sebuah tugas. Jadi tetaplah kalian itu memperhatikan video yang Miss kasih. Begitu juga dengan PowerPoint-nya. Walaupun Miss kasih dengan YouTube, kalian harus melihat proses pembelajaran kita, materi kita untuk mengenai persebaran fauna di dunia ini. Karena banyak sekali loh anak-anak Miss ini yang belum membuka YouTube yang Miss kasih. Kenapa? Banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Itulah saya rasa yang tidak mengumpulkan tugas itu yang tidak nonton video-video dari YouTube yang Miss kasih, ya kan. Jadi janganlah begitu. Kita seharusnya kan kamu menonton, ya kan, supaya kamu bisa mengumpulkan tugasnya, ya kan, supaya nanti ada nilai kamu. Sebentar lagi kita nanti bakalan ada nilai bulanan, tugas. Jadi kan itu harus semua tertera. Jadi anak-anak Miss berharap kalian itu ya pedulilah. Oke. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap selalu di rumah, dan tetap berada di dalam lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Selamat berjumpa kembali. See you. Oke, bagaimana? Kita sudah Miss sudah memaparkan pembelajaran kita tentang persebaran fauna di dunia melalui berkomunikasi dari daring serta dari PowerPoint sudah Miss jelaskan juga, dan kalian juga simak video ya. Karena dari video itu juga nanti bakalan ada tugas kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap perhatikan pelajaran kita mengenai persebaran fauna di dunia. Oke, Nak? See you dan sampai bertemu dan berjumpa kembali ya. Oke, dah. Wilayah fauna Nearktik meliputi Amerika Utara dan Greenland. Amerika Utara meliputi bagian timur pada hutan gugur, Amerika Utara bagian tengah pada padang rumput, dan Amerika Utara pada hutan konifer. Lingkungan fisik Greenland tertutup salju dengan ketebalan 2 hingga 15 meter. Fauna yang terdapat di wilayah Nearktik antara lain beruang coklat, berang-berang, sejenis tupai dari Amerika Utara, elang bondol, salamander, bison, karibu, dan burung kalkun.
Wilayah Paleartik. Wilayah fauna Paleartik meliputi benua Eropa, sebagian besar benua Asia yang berupa Himalaya, Afghanistan, Iran, dan Jepang, dan benua Afrika bagian utara. Lingkungan fisik wilayah Paleartik sangat bervariasi, antara lain memiliki perbedaan suhu yang tinggi dan curah hujan yang berbeda-beda. Fauna Paleartik seperti ling, landak, macan tutul salju, rusa kutub, panda, serigala, bison, dan lain-lain. Wilayah Etiopian. Wilayah fauna Etiopian meliputi seluruh daratan benua Afrika, Madagaskar, daratan Arab bagian selatan. Lingkungan alam pada wilayah fauna ini relatif seragam. Di bagian utara wilayah Etiopian terdapat gurun Sahara yang merupakan gurun pasir terluas di dunia. Contoh hewan Etiopian adalah gorila, simpanse, burung unta, kuda Nil, zebra, jerapah, keledai, dan babon. Wilayah Oriental. Wilayah fauna oriental meliputi benua Asia beserta pulau-pulau di sekitarnya, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sri Lanka, dan Filipina. Kondisi fisik wilayah fauna oriental sebagian besar beriklim tropis dan banyak terdapat hutan hujan tropis, sehingga kaya flora dan fauna. Contoh hewan di wilayah fauna oriental adalah harimau, orangutan, badak bercula 1, macan tutul, beruang madu, babi hutan, dan gajah. Wilayah Australis. Wilayah fauna Australis meliputi benua Australia, New Zealand, Papua, dan Maluku. Sebagian besar lingkungan beriklim tropis dan sebagian besar beriklim sedang. Kondisi lingkungan Australia yang mencolok disebabkan posisinya yang terpisah jauh dengan benua lainnya. Contoh hewan di wilayah Australis adalah kanguru, platypus, koala, burung cendrawasih, burung kiwi, walabi, buaya, dingo, burung penghisap madu, burung emu, dan kasuari. Wilayah neotropik. Wilayah fauna neotropik meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Wilayah neotropik sebagian besar beriklim sedang di zona selatan. Fauna di wilayah neotropik seperti kukang, armadillo, alpaka, kelelawar, penghisap darah, orangutan, siamang, rusa menjangan, lama, tapir, ikan arapaima, dan ular anaconda.